Halo, di sini saya akan memperkenalkan aplikasi simulasi yang disebut dengan aplikasi Liveware. Nah, aplikasi ini bisa kita gunakan sebagai ilustrasi bagaimana suatu bentuk rangkaian terkait materi-materi yang berhubungan dengan materi fisika. Di sini saya akan mereview terkait dengan aplikasi ini, bagaimana aplikasi ini dengan apa kelebihan aplikasi ini. Pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan komponennya. Komponennya di sini di aplikasi itu bisa dikatakan sudah memadai atau lengkap, bisa digunakan untuk materi terkait dengan elektronika khususnya. Nah, di sini ada power supply, konektornya itu single line, dual in the line, ada banyak sekali. Input, ada inputnya itu misal bagian-bagiannya itu switches, sensor, pasif komponen misal seperti resistor, kapasitor, induktor. Masih ada banyak lagi komponen-komponennya. Nah, di sini juga displaynya itu bisa normal, display dari rangkaiannya itu bisa normal. Volt level ini menunjukkan aliran dari arah tegangannya nantinya. Ini current flow ini menunjukkan bentuk animasi dari rangkaian arusnya. Ada logic level, standarnya itu berarti bentuk dari rangkaiannya itu tidak ada animasi begitu. Ada banyak lagi seperti sampel tipe 1, sampel tipe 2, sampel tipe 3 sampai sampel tipe 4. Nah, bentuk papan PCB juga ada di sini. Nah, ini bentuk papan PCB bagi yang ingin merangkai agar terlihat seperti betul-betul melakukan praktikum, bisa di sini. Nah, di masa pandemi COVID-19 kita bisa menggunakan aplikasi ini sebagai rekomendasi agar kita tetap bisa belajar maupun melakukan praktikum meskipun secara simulasi. Bagi angkatan 18 yang mencalonkan sebagai asisten mungkin bisa menggunakan aplikasi ini. Juga adik-adik 19 dengan adik-adik maba nantinya angkatan 2020 bisa direkomendasikan untuk menggunakan aplikasi ini terkait dengan perkuliahan nanti di elektronika dasar 1 dengan elektronika dasar 2. Bisa menggunakan aplikasi ini sebagai gambaran bagaimana cara merangkai, ilustrasi aliran arus dari rangkaiannya. Masih banyak lagi. Nah, langsung saja kita akan merangkai bentuk rangkaian yang sederhana. Karena tujuan kita tadi ini adalah mereview dari aplikasi ini, kita langsung saja buat rangkaian. Nah, di sini saya akan membuat rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian gabungan. Dengan indikatornya itu adalah lampu indikator dengan satu power supply. Sebelum itu kita membahas
sedikit tools yang ada pada aplikasi ini. Pertama, tools ini digunakan untuk menjalankan atau menghidupkan rangkaiannya atau play and stop rangkaiannya. Ini digunakan untuk mengambil komponen. Ini digunakan untuk zoom, memperbesar ukuran dari gambaran yang akan kita lihat di layar ini, Kemudian tombol X ini digunakan membatalkan. Masih banyak lagi. Kemudian ini tools paste, sama seperti menu-menu yang lain di aplikasi lainnya. Ada tools paste. Ini digunakan sebagai mengcopy gambar rangkaian. Ini nih tempat menyimpan rangkaian. Ini membuka file-file yang ada, terkhusus dengan rangkaian-rangkaian yang telah disimpan. Ini menu edit digunakan sebagai mengedit atau mengkoreksi gambaran rangkaiannya kalian atau bagaimana. Windows ini ada menu-menunya juga. New Windows, membuka jendela baru, berarti membuka sheet. Membuka sheet lembaran kerja baru. Kemudian next ini, umpamanya kalian mempunyai tiga jendela kerja baru, lembaran kerja baru. Kalian bisa mencari atau membukanya dengan menu next. Artinya membuka lembaran kerja yang sesudah dari lembaran kerja sebelumnya. Ini previous ini digunakan sebagai membuka lembaran kerja yang sebelumnya, melihat lembaran kerja rangkaian kalian yang sebelumnya. Full screen ini menampilkan semua gambar menu-menu yang di sini agar secara full terlihat jelas di desktop kalian. Cascade, horizontal, title horizontal, vertical horizontal. Ini bentuk tampilannya. Karena saya tadi sudah membuat 2 lembaran kerja, jadi saya mau tekan previous. Nah, ini lembaran kerja saya yang sebelumnya. Nah, di sini saya menggunakan bentuk layar displaynya itu current flow. Artinya bentuk arus, nanti gambaran arus. Nanti di sini terlihat gambaran arusnya. Nah, sebelum itu nanti saya juga jelaskan terkait apa itu yang bentuk gambaran normal, voltage level, logic level, standar. Cuma yang more ini karena aplikasi yang saya install belum lengkap, jadinya nggak ada efeknya. Nah, di sini kita membutuhkan 2 komponen. Pertama itu baterai 9 volt. Nah, cara mencari komponennya itu tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, di sini ada banyak sekali komponen. Ada power supply, konektor, input konektor, passive komponen, discrete semikonduktor. Di situ ada diode, transistor, logic gates, output komponen,
apalagi itu elektromagnetik. Nah, ini terkait fisika fisika magnet. Nah, pokoknya aplikasi ini sangat direkomendasikan bagi teman-teman adik-adik tan 19, 20, 18 juga yang mencalonkan sebagai asisten wajib menguasai aplikasi ini agar nantinya adik-adik dari angkatan 19 atau angkatan 2020 bisa kalian jelaskan, bisa kalian gambarkan ilustrasi terkait dengan materi-materi praktikum agar nantinya adik-adik 19 dengan 2020 pahamlah terkait dengan bagaimana itu rangkaian-rangkaian pada praktikum yang dilakukan agar. Nah, di sini kita masuk ke materinya aja langsung. Pertama kita menggunakan baterai 9 volt dengan lampu indikator. Pertama kita membuat rangkaian paralel atau seri ya. Nah, kita buat rangkaian rangkaian seri. Nah, rangkaian seri. Menggunakan aplikasi ini sangat menarik sekali karena ada animasinya, jadi pikirannya kita bisa tergambarkan, diimajinasikan langsung, enggak terangan-angan gitu dan. Nah, ini bentuk rangkaian seri. Nah, rangkaian yang sangat sederhana sekali. Nah, kita akan menjalankan, memplay, run, klik tombol run. Nah, di sini kalian bisa lihat. Nah, bentuk dari rangkaiannya. Nah, rangkaiannya itu. Nilai arusnya juga ada di sini. Itu current, itu nilai arus. Nilai arusnya 44,98 milivolt. Miliampere. Salah. Miliampere dengan daya itu 202,32 miliwatt. Kemudian nah, di sini juga ada nilai-nilainya. Nah, ini gambaran arusnya. Nah, ini gambaran arusnya. Volt. Nah, nilai arus yang mengalir. Berapa itu? 9 volt. Nilai arus yang mengalir. Nilai tegangan arus yang mengalir, bukan nilai arus. Kemudian nilai apanya itu lagi? Nilai dari kuat arusnya. Pada penerapan aplikasi ini kita juga bisa membuktikan bahwa pada rangkaian seri itu nilai arus I itu sama pada setiap titiknya. Nah, kita bisa lihat. Pertama di sini kita amati. Oke, ini aja. Oke.
nggak bisa ya. Nah, di sini saja. Nah, arusnya berapa? 44, berapa itu? 98 miliampere. Nah, di sini kita lihat juga arus yang masuk pada indikator lampu EBL2 44,98 miliampere. Nah, sama. Berarti kesimpulan di sini kita bisa tahu bahwa pada rangkaian seri nilai arusnya itu adalah sama. Nah, tanpa melakukan praktikum secara langsung, hanya melalui simulasi, kita bisa melihat gambaran bahwa secara eksperimen bahwa memang betul bahwa rangkaian seri itu memiliki nilai arus yang sama pada setiap titiknya. Stop. Nah, menghentikan jalannya animasi. Nah, bisa. Kemudian kita membuat rangkaian yang kedua. Rangkaian kedua kita buat rangkaian paralel saja ya. Copy di sini aja. Nah, ini dikecilkan aja dulu gambarnya. Diperkecilkan gambarnya agar tidak banyak menghabiskan ruang. Nah, kenapa tidak dibawa di sini ya? Nah, itu tadi rangkaian seri. Kemudian rangkaian paralel. Kita membuat rangkaian paralel yang sederhana aja ya, agar tidak banyak waktu yang dihabiskan, karena videonya agar tidak membosankan tapi ada ilmunya sedikit. Meskipun sedikit. Kemudian kalau kalian ingin tidak mencari rangkaiannya lagi, komponennya lagi di option komponen, kita bisa mengcopy di sini lah, copy langsung. Nah, tekan dulu agar warnanya itu pink, baru copy. Kalau kalian ingin terbiasa menggunakan ini, kita bisa cari di sini juga. Nah, kita seret. Nah, rangkaian paralel atau rangkaian jembatan Webstone bisa juga ya. Nah, nanti di bagian akhir kita buat jembatan Webstone-nya. Betul enggak pada rangkaiannya itu? Nanti kita lihat bagaimana bentuk indikator lampunya. Tadi di rangkaian seri sudah tadi dilihat ya. Nah, sekarang rangkaian paralel bagaimana bentuk hasil dari gambaran cahaya yang dihasilkan sebagai indikator bahwa arus yang mengalir, bagaimana arus yang mengalir, bagaimana tegangan yang dihasilkan tiap komponen. Nah, kecilkan saja supaya tidak terlalu banyak menghabiskan ruang. Nah, agar terlihat sedikit menarik. Display menjalankan tombol run. Nah, bagaimana yang kalian lihat bahwa pada rangkaian paralel itu lampunya lebih terang. Nah, agar supaya kalian
teman-teman dan yang lain bisa tahulah, bisa melihatnya secara jelas. Kita ubah tegangan saja ya di 4 volt. Tegangan sumber 4 volt. 4 volt. Ya. Tombol run. Nah, di sini kita bisa membandingkan bahwa pada rangkaian paralel itu lampu indikatornya lebih terang. Lampu indikatornya lebih terang, sementara pada rangkaian seri lampu indikatornya lebih kecil. Ini menunjukkan bahwa pada rangkaian paralel itu tegangannya itu tidak berubah pada setiap komponennya, tapi nilai arusnya itu tidak sama seperti nilai arus pada rangkaian seri. Tegangannya itu sama, namun di sini tidak ada tegangan yang bisa dilihat, hanya arus. Nah, arusnya itu harusnya sama, tapi dayanya mana yang lebih besar ya? Oh, daya yang ini lebih besar. Berarti daya yang dihasilkan pada rangkaian paralel lebih besar pada rangkaian Berarti ini menunjukkan bahwa nilai dari arusnya juga lebih besar karena daya itu berbanding lurus dengan arus, dan tegangan juga. Karena tegangannya sama, berarti di sini kita membandingkan nilai arus dengan daya. Dayanya itu pada paralel lebih besar. Pada paralel ini dikarenakan seperti pada teori yang kita baca bahwa rangkaian pengganti untuk rangkaian seri, hambatan penggantinya itu lebih besar karena penjumlahan langsung R1 dengan R2. Kemudian untuk pada rangkaian paralel itu penjumlahan pecahan dari R1 ditambah seper R2. Ya, seper R1 tambah seper R2. Atau seper R per pengganti itu sama dengan seper R1 tambah seper R2. Kemudian kita akan membuat rangkaian gabungan. Di sini ya. Nah, di sini aja. Di sinilah. Masih banyak ruang toh. Stop dulu karena tidak bisa dilakukan sebelum klik tombol stop. Copy komponen, paste komponen, copy, paste. Rangkaian seri dulu atau rangkaian paralel ya? Seri dulu ya. Seri atau paralel ya? Seri lah. Arrange. Nah, rotate left. Nah, dah. Copy ini, copy. Nah, di sini buat rangkaian paralelnya ya.
kutub positif dihubungkan dengan input. Ada BL5, kemudian dihubungkan dengan BL6. Output BL6 dihubungkan dengan input BL7. Nah, di sini kita bisa langsung ke saja sini. 8. Langsung dihubungkan saja. Outputnya kenapa komponennya yang jalan? Nah di sini ya. Tegangannya itu diperbesar saja ya, atau enggak saja ya. Kita bisa membandingkannya. Nah, begini bentuk ilustrasinya. Nah, di sini kita bisa menganalisa bahwa arus yang mengalir di rangkaian ini lebih besar. Kenapa? Karena lampunya itu lebih terang. Nah, lebih terang. Kemudian pada BL5 dengan BL6 itu nilai arusnya itu sama. Kemudian karena hambatan penggantinya lebih besar, maka arusnya berarti tegangan di sini mengalami pengurangan ya. Enggak. Arusnya ini yang kecil arus yang masuk pada lampu paralel. Nah, begini. Buat rangkaian Webstone ya, jembatan Webstone. Buat rangkaian jembatan Webstone. Nah, sampai di sini saja kita membuktikan rangkaian jembatan Webstone. Stop dulu. Stop displaynya. Stop playing. Stop pasti. Bisa nggak dimiringkan 30 derajat kan? Hanya rotasinya 90 derajat. Nggak apa ya. Pasti lagi. Pasti. Nah, rotasikan dulu. Copy. Salah, nggak boleh. Ini dulu ya.
titit. Keyboard. Terhubung. Ya, udah ya, terhubung. Di sini kita bisa membuktikan bahwa rangkaian jembatan Webstone pada BL13 arusnya yang mengalir sama dengan 0. Kemudian nilai dari BL9 dikali dengan BL11 dan BL10 dikali dengan BL12 itu sama. Iya kah? Nah, nanti kalau dihitung bisa butuh waktu lama. Kita lihat nilainya saja ya. 9 bisa lah sama ya. Sama. Semuanya sama. Nah, demikian sedikit gambaran terkait dengan keunggulan dari aplikasi Liveware. Ya, sebelumnya kita bisa lihat. Nah, ini bentuk normal. Nah, di sini kita bisa melihat bentuk normalnya. Tadi sirkuit diagramnya. Nah, voltage levels. Kalau voltage level, nah ini skemanya. Kalau menggunakan voltage level ini kita dapat melihat skema aliran, di mana arus itu mengalir dari mana ke mana. Nah, kalau jembatan Webstone, tidak ada arus yang mengalir di sini. Nah, skema dari rangkaiannya. Kemudian kalau display arus, nah di sini kita bisa lihat animasi gambaran, animasi bahwa lampunya itu menyala. Kalau di logic level, nah, indikator lampunya yang menyala, cuma tidak ada aliran, bentuk gambar aliran. Kalau standar lampunya menyala juga, cuma hampir sama dengan normal. Ya, hampir sama dengan normal. Kalau more, nanti blank laptop. Nah, kalau more ini belum lengkap komponennya, jadi saya review sampai di sini. Nah, nanti laptopnya saya blank lagi, nggak bisa dilanjutkan videonya. Nah, sudah. Ini jenis-jenis power supply. Voltage regular, source, apa ini? DC voltage source, AC voltage source, current source. Banyak sekali. Ada ground. Nah, di fisika elektronika dasar 1, elektronika dasar 2 ini sudah mengenal ini ground. Banyak sekali. Nah, keunggulan dari aplikasi ini dibanding aplikasi Proteus hanya di gambarannya saja, karena di sini ada bentuk animasi begini, jadinya kita bisa berangan-angan sedikit mengenai gambaran bagaimana rangkaian seri, rangkaian paralel,
bagaimana bentuk dari suatu praktikum yang kita lakukan atau kalian lakukan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Liveware. Adapun kelebihan dari aplikasi Liveware yaitu mudah bagi pemula. Kedua, bisa membuat konsep rangkaian sebelum melakukan praktek di dunia nyata. Dan ketiga, bisa meminimalisir kesalahan dalam pembuatan rangkaian. Nah, adapun kekurangan dari Liveware yaitu tidak bisa membuat layout, dan yang kedua yaitu ada beberapa komponen elektronika yang tidak tersedia pada aplikasi tersebut. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.